Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami HNP Studio dalam tutorial Inkscape. Kali ini kita akan coba membuat bentuk pola-pola sederhana yang ada di dalam Inkscape. Nah, ini coba kita besarkan saja dengan cara klik kiri, lalu grab mouse-nya ke kanan. Lepaskan klik kirinya. Nah, ini perhatikan, ini kalau kita membuka pertama sekali, dia selalu pada ikon menyala atau aktif select tool. Nah, kita akan mencoba bentuk-bentuk yang di sini, toolbox ini, bentuk yang rectangle atau persegi 4. Nah, kita buat seperti itu. Saya ulangi. Ini udah diklik, diaktif, kemudian kita geser mouse-nya ke tempat. Perhatikan di sini ada yang namanya kotak seperti ini ya. Ini disebut dengan page atau halaman ya, halaman kerja ya. Nah, yang di luar di sini ini disebut dengan kanvas. Kanvas ini memiliki luas yang tidak terhingga. Untuk mengetahuinya, kita coba zoom out, tekan Ctrl dan scroll mouse-nya ke belakang. Nah, seperti itu kita lihat kecil sekali ya. Makin kita zoom out kan dia kecil sekali. Dan ini nama disebut dengan area kanvas ya, yang agak abu-abu seperti ini ya. Dia sangat luas sekali, memiliki tempat yang tidak terhingga ya. Kembali ke zoom in untuk melihat pada page halaman kerja kita. Kita coba klik di sini buat rectangle. Ada dua cara untuk membuatnya. Klik kiri, kemudian seret mouse-nya, grab sesuai dengan kita inginkan. Mau seperti apa, seperti itu ya. Nah, kita buat seperti ini aja. Lalu klik kiri mouse-nya kita lepaskan. Nah, dia ada bentuk dot-dot seperti ini. Dot-dot seperti ini bisa kita edit ya. Kita klik di sini, lalu kita klik kiri mouse, lalu kita mainkan seperti itu ya. Nah, dan dia selalu kayak snap gitu ya, menyatu. Dia hampir nggak melebihi seperti itu ya. Nah, kalau kita ini snapping-nya aktif, coba kita nonaktifkan. Nah, dia tidak narik gitu ya, dia tidak menempel seperti ada magnet. Nah, dia seperti kadang dia di luar nanti. Ini nanti berpengaruh kalau kita ekspor gambar ini, dia akan terpotong batas ini, batas lembar kerja atau halaman ini ya. Nah, biar dia ngepas, kita nggak ngukurnya kan gitu kan, mau di zoom dulu, mau dipas-paskan gitu kan, mau dipaskan seperti ini kan, takut nanti nggak presisi, ada yang kelebihan. Nah, untuk itu kita aktifkan aja snapping ini atau magnet. Nah, dia langsung kayak narik gitu. Tuh. Nah, terus kayak gitu ya, kayak ada magnet yang narik. Nah, ini kan tidak sama antara tinggi dan lebar. Bagaimana supaya tinggi dan lebarnya sama? Nah, ini cara yang kedua. Kalau tadi cara yang pertama dengan cara klik, kemudian kita seret aja mouse-nya sesuai dengan kita inginkan. Kalau sekarang ada cara yang kedua, yaitu tekan Ctrl pada keyboard CTRL, lalu klik kiri mouse. Nah, dia akan sama antara tinggi dan lebarnya. Ukurannya sama tinggi dan lebarnya. Seperti itu ya. Dan kita perhatikan, kalau di sini memiliki dot segi 4 dan di sini memiliki dot bulat. Keduanya ini memiliki perbedaan ya. Kalau ini kan untuk kita perhatikan bentuknya seperti itu ya. Kalau ini kita klik di sini, kita geser mouse-nya ke bawah, bentuknya akan berbeda. Apa bentuknya yang berbeda? Ujungnya ini sudah tumpul, tidak lagi lancip seperti ini ya. Ini perbedaannya untuk bulat dan persegi atau segi 4 seperti ini ya. Kita ke yang
Nah, coba perhatikan, saya kembali ke scroll untuk ke select tool. Kita perhatikan di sini, saya kan mau buat lagi segi 4 ya, segi 4 yang runcing. Klik di sini, kemudian kita scroll mouse-nya, kita grab pada mouse. Nah, ternyata kok nggak seperti ini ya, dia ngikuti yang ini. Nah, itu sudah sistemnya daripada Inkscape. Kalau kita ingin membuat sesuatu yang sama lagi dengan yang ini, dia ngikuti pola yang terakhir yang kita buat. Dia nggak lagi seperti ini. Ini kan aslinya kan seharusnya ini kan bentuknya lancip, ujung-ujungnya ya, bentuknya lancip. Tapi kenapa kok kita buat dia selalu tidak lancip, tapi malahan tumpul. Nah, ini dia mengikuti pola yang terakhir yang kita buat. Jadi dia terekam. Bagaimana untuk meresetnya kembali seperti ini, ujungnya lancip-lancip. Kita perhatikan di sini ada comment bar di sini. Nah, di sini ini untuk meresetnya. Make corner shape. Ini cornernya ya. Kita klik, dia kembali ke bentuk semula atau lancip yang disebut dengan mereset. Jadi seperti itu. Ini saya hapus saja untuk klik kanan, klik biar tidak banyak yang dikerjakan untuk hal yang sama seperti ini ya. Selanjutnya kita akan merubah warnanya. Ini klik sini, kita pilih nih warna-warna valid di sini ya. Kita menjadi warna kuning. Tinggal klik aja ya, seperti itu. Nah, kalau kita buat lagi, dia warnanya nanti akan warna kuning di sini. Nah, kan gitu kan. Warnanya warna kuning. Kita ke elif. Untuk berikutnya, bentuk bulat ya. Bulat itu, aslinya bulat ya. Nah, kalau kita grab seperti ini, dia bulatnya nanti enggak sama lingkaran sempurna. Nah, agak lonjong seperti itu. Kadang kita ingin mengaturnya gimana biar pas gitu ya, bulatnya gitu ya. Nah, kalau dengan cara klik kiri mouse, dia tidak begitu sempurna ya. Seperti biasa yang ini tadi, biar sempurna, pas dengan cara tekan di keyboard CTRL atau Ctrl, lalu klik kiri mouse, lalu kita grab. Dia sama lingkarannya. Bentuknya sempurna seperti itu ya. Nah, kita perhatikan di sini ada titik-titik juga yang kita ketahui jika ini kita geser dia akan ke atas dan ke bawah. Ke atas ke bawahnya lihat ada perubahan dan dia sama ya antara ini mulai dari titik tengahnya antara ini dengan yang ininya juga sama ya, sama tinggi. Begitu juga dengan yang ini kita bisa tarik ke kiri dan dia mengikuti sebelahnya ya atau seperti mirror seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan yang ini yang bulat, tentunya dia akan berbeda dengan yang ini ya. Kita perhatikan, kita mainkan di sini. Ada dua cara untuk menggrabnya itu. Ada di dalam lingkaran ini, lingkaran yang segi 4 seperti ini, ada titik-titik seperti ini ya. Dan ada yang di luar caranya ya. Kalau kita mainkan di dalam, nah di dalam, dia titik tengahnya itu hilang. Titik tengahnya tidak ada. Titik tengahnya tidak ada seperti itu ya. Nah, kalau kita klik kiri, kita di luar, nah dia ada titik tengahnya. Panduan seperti itu ya. Kalau kita klik lagi di sini, gitu kan, kita ingin membuat elif, dia kembali seperti ini bentuknya, bukan yang seperti ini. Nah, untuk meresetnya kembali, kita perhatikan di command bar, kita klik yang ini, dia akan terreset kembali ya, seperti itu. Untuk mengganti warna, klik di bagian palette warna. Oke, seperti itu. Dan ini yang bentuk ada dua. Kalau ini kan satu-satu nih. Ini segi 4 dan ini elif bulat. Kalau ini kan ada dua nih. Ada dua, ini kan gambarnya ada dua. Dan keterangan di bawahnya juga ada tulisan Star atau Polygon Tool. Nah, kita klik, di sini ada perubahan seperti itu ya. Nah, kalau yang ini aktif berarti yang terjadi adalah bentuk star. Nah, seperti itu. Dan ini bisa kita cornernya kita tambahkan. Di bentuk 7 menjadi bentuk 5 kita kurangin saja seperti itu ya. Dan ini kita tambah lagi untuk sesuai dengan keinginan kita berapa yang ingin kita isi nilainya di sini. Nah, untuk membentuk yang bukan star, polygon, klik di sini ya. Oke, kalau saya ingin polygon, kalau saya langsung klik ini berubah. Nah, seperti itu kan. Jangan
Kita Ctrl Z dulu. Nah, Ctrl Z dulu. Kalau masih dalam seperti ini, sebentar, ini seperti ini ya. Nah, kalau saya langsung ke sini, dia akan berubah. Kalau kita mau yang tidak start, membuat bentuk baru poligon, caranya ini jangan diklik di sini. Oke. Nah, itu ya, seperti ini. Nah, jangan diklik di sini. Kalau ini kan masih dalam bentuk edit, dia akan ngaruh. Ini yang akan berubah. Caranya kita klik di luar, nah, atau pilih select ini, select tool ya. Select tool. Kita matikan lagi. Klik luar. Nah, ini bisa kita lakukan di sini. Nah, seperti itu kan. Nah, select tool kita geser. Biar tidak tumbuh ini yang ini. Tunggu start. Kita ingin menjadi start, klik di sini atau klik di sini untuk meresetnya ya. Seperti biasa untuk yang ini kan ada titiknya nih. Kita klik di sini, biar dia bisa edit. Perhatikan ini ada dua ya. Kalau kita geser-geserkan di sini, dia akan bentuknya berpola seperti itu. Nah, kita agak lengkung-lengkung gitu ya. Kita putarkan. Nah, ya, seperti itu. Ini untuk merotetnya. Nah, demikian untuk materi bentuk-bentuk pola sederhana. Silakan dicoba praktekkan untuk memperkaya dan mengasah ingatan kita serta memperlincah tangan kita memperkenalkan tools-tools yang ada di sini ya. Demikian, sampai jumpa di materi selanjutnya.